Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linsiana Ananta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Universitas Haloleo. Mata kuliah pengantar bisnis dengan judul Sistensi Fungsi-Fungsi Bisnis. Kita menuju ke slide pertama, penilaian suatu bisnis. Ketika para investor mempertimbangkan untuk berinvestasi di sebuah perusahaan, mereka dapat menggunakan logika yang sama. Nilai sebuah perusahaan adalah sama dengan present value, arus di masa mendatang. Arus kas perusahaan di periode tertentu sama dengan arus kas masuk dikurangi arus kas keluar. Kebanyakan arus kas masuk dipengaruhi oleh penjualan dan arus kas keluar dipengaruhi oleh pengeluaran dan pajak. Menuju ke slide 2. Macam-macam keputusan dalam manajemen bisnis. Jadi ada 3 keputusan dalam manajemen bisnis. Yang pertama keputusan manajemen, yang kedua keputusan pemasaran, dan yang ketiga keputusan keuangan. Yang pertama keputusan manajemen. Kita perlu tahu apa arti manajemen itu. Manajemen merupakan arti di mana perusahaan menggunakan para karyawan dan sumber-sumber daya lainnya seperti mesin-mesin. Jadi ada beberapa keputusan. Kunci manajemen berfokus pada perencanaan strategis, penentuan struktur organisasi, penentuan proses produksi, dan yang terakhir bagaimana cara kita memotivasi karyawan. Yang kedua keputusan pemasaran. Setiap perusahaan menggunakan baruan pemasaran yang menggunakan kombinasi berbagai strategi produk, penentuan harga, distribusi, dan promosi yang digunakan untuk menjual produk, barang, dan jasa. Yang ketiga, keputusan keuangan. Keuangan menentukan bagaimana perusahaan memperoleh dan menginvestasikan dana tersebut. Kita menuju ke slide ketiga, hubungan antara strategi bisnis. Jadi ada 3 hubungan antar strategi bisnis. Jadi yang pertama, hubungan antar struktur organisasi dan produksi. Yang kedua, hubungan antara strategi penentuan harga dan strategi produksi. Yang ketiga, hubungan antara strategi penentuan harga dan strategi distribusi. Dan yang keempat, hubungan antara strategi penentu harga dan strategi promosi. Yang pertama, hubungan antara struktur organisasi dan produksi. Sebagian struktur organisasi perusahaan tersebut bergantung pada bauran produk, sebuah keputusan pasar. Struktur organisasi harus menspesifikasikan siapa yang bertanggung jawab memproduksi dan mengelola produk-produk tambahan tersebut. Yang kedua, hubungan antara strategi penentu harga dan strategi produksi. Jika strategi penentu harga adalah memberi harga yang tinggi, maka volume penjualan akan lebih rendah. Jika perusahaan memberikan harga yang lebih bersaing pada model perkantoran tersebut, maka perusahaan harus mengantisipasi jumlah penjualan yang lebih besar. Terus yang ketiga, hubungan antara strategi penentu harga dan strategi distribusi. Strategi penentu harga sebuah perusahaan juga mempengaruhi strategi distribusi. Jika strategi penentu harga dimaksud untuk berfokus hanya kepada pelanggan yang kaya, maka mebel perkantoran harus didistribusikan secara eksklusif di kalangan. Sama halnya dengan penentu harga yang mempengaruhi distribusi, maka distribusi juga dapat mempengaruhi penentuan harga. Ketika perusahaan mulai menawarkan produk-produknya langsung kepada pelanggan melalui internet di samping toko pengecer, maka perusahaan akan mampu menurunkan harga yang ditetapkan karena dapat menghindari dari berbagai perantara.
Yang terakhir, hubungan antara strategi penentu harga dan strategi promosi. Strategi promosi sebuah perusahaan juga akan dipengaruhi oleh strategi penentu harga. Jika strategi penentu harga dimaksudkan untuk berfokus hanya pada pelanggan yang kaya, jumlah pengeluaran promosi akan dipengaruhi oleh volume penjualan perusahaan dan selanjutnya oleh tingkat produksi. Kita menuju ke slide terakhir, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama, efek ekonomis, yang kedua efek pasar, yang ketiga efek industri, dan yang keempat karakteristik dari perusahaan. Yang pertama, efek ekonomis. Setiap faktor yang mempertinggikan kinerja suatu perusahaan dapat meningkatkan nilainya. Ketika kondisi ekonomis diharapkan untuk meningkat, kinerja perusahaan mungkin diharapkan untuk meningkat. Beberapa perusahaan lebih peka terhadap kondisi ekonomis. Sebagian suatu perubahan dalam kondisi ekonomis mempengaruhi permintaan untuk beberapa produk dibandingkan lainnya. Terus yang kedua, efek pasar. Suatu harga saham dapat juga dipengaruhi oleh kondisi pasar saham secara umum. Terus yang ketiga, efek industri. Harga saham juga dikendalikan oleh faktor industri. Misalnya, harapan dari kinerja masa mendatang dalam industri komputer mungkin sangat menguntungkan dalam periode tertentu, sementara harapan mungkin kurang menguntungkan dalam industri. Terus yang terakhir, karakteristik dalam perusahaan. Sebagian tambahan terhadap efek pasar dan perusahaan, harga saham dapat juga dipengaruhi oleh karakteristik dari perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin memiliki manajemen lebih baik daripada yang lainnya dalam industri yang sama, yang menghasilkan pendapatan lebih tinggi dan tingkat pengembalian saham lebih tinggi.